misalnya WBC, paling banyak neutrofil dan seterusnya. Mesti tahu bahwa ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif kayak bikin skripsi itu, harus ada satuannya apa. Kalau adik-adik mau belajar interpretasi hasil lab, adik-adik harus paham fisiologi, patofisiologi untuk membandingkan yang sehat dengan yang sakit, dan komponen sistem hematopoietik. Saya tidak yakin adik-adik ingat semua dengan organ hematopoietik ini. Sumsum tulang belakang, limfa, liver, ginjal, dengan hormon-hormon yang dihasilkan. Nanti coba dibuka lagi fisiologi dan patofisiologinya, supaya adik-adik paham betul. Adik-adik, tadi sudah saya sampaikan bahwa komponen darah ada 3 berkelompok. Kalau mau interpretasi leukosit dulu, bukan HB, bukan eritrosit. Kenapa harus leukosit? Seringkali kalau leukositnya berubah, komponen darah yang lain berubah. Ya, nanti coba adik-adik kalau punya yang dari RSHP, adik-adik perhatikan betul. Sekarang kita ke leukosit dulu adik-adik, namanya leukogram. Leukosit yang di atas itu adalah semua tipe atau jenis sel darah putih. Sel darah putih itu ada polimorfonuklear, ada morfonuklear. Yang polimorfonuklear itu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Neutrofil ada 2, band atau step dan segmented. Sementara limfosit dan monosit itu adalah mononuklear. Semoga masih ingat adik-adik dengan pelajaran ini. Kemudian adik-adik pernah dengar enggak shift to the left, shift to the right? Pernah dengar? Yeah. Left shift, right shift soal leukosit. Itu yang dilihat neutrofilnya. Kalau left shift itu berarti ke arah band akut. Kalau segmented, shift to the right, ke kanan, berarti dia kronik adik-adik. Diperhatikan betul ya. Adik-adik kalau terima hasil lab, leukosit jumlahnya 17.000, 20.000 contohnya. Tapi untuk hitung jenis, jangan pernah keliru, urutannya selalu begini. Jangan kebalik, monositnya sebelah kiri, eosinofilnya di tengah, dan seterusnya. Urutannya begini adik-adik, kalau adik-adik tidak hafal, keliru nanti interpretasinya, gitu ya. Adik-adik, kalau eosinofil sampai dengan monosit itu dijumlah, jumlahnya harus sama dengan jumlah leukosit. Kalau leukositnya 10.000, eosinofil sampai monosit dijumlah juga harus 10.000. Itu namanya sama-sama absolut, nilai absolut. Tetapi seringkali hitung jenis itu satuannya persen. Relatif kan kalau persen. Berarti ketika dijumlah ke kanan jumlahnya 100. Padahal kita kalau mau interpretasi harus sama-sama absolut. Kalau leukositnya ternyata relatif jumlahnya 100 gimana Prof? Hitung satu-satu adik-adik. Contoh, leukosit jumlahnya 10.000. Ternyata eosinofilnya 10%. 10 per 100 kali 10.000 itu adalah eosinofil. Paham enggak adik-adik? Adik-adik yang lain? Syafa? Salma? Ya, paham adik-adik? Paham? Baik. Saya lanjutkan. Ini adalah contoh. Kalau adik-adik mau bikin atau mau pakai referensi, pakai satu buku ya adik-adik ya. Jangan nanti untuk anjing pakai punya siapa, kucing punya siapa, eosinofil punya siapa. Terusnya pakai punya siapa, tidak boleh ganti-ganti supaya konsisten. Adik-adik ini contoh hitung jenis. Ya, jadi pada anjing dan kucing itu jumlahnya segitu. 6.000 sampai 16.000. Nanti buku lain pasti beda, ini contoh saja. Adik-adik pakai yang di RSHP mungkin juga angkanya beda. Nah, khusus untuk neutrofil, basofil, monosit, limfosit, eosinofil
jumlahnya seperti dua tabel yang di kanan. Mungkin adik-adik bertanya, Prof, tapi tadi ada eosinofil, basofil, neutrofil, bla 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 sampai monosit itu jumlahnya 6. Jumlahnya 6. Kok di sini jumlahnya 5 ya, Prof? Neutrofilnya dijadikan 1, adik-adik. Kalau begini berarti adik-adik tidak pernah bisa tahu neutrofilnya itu yang banyak stepnya atau segmentednya. Adik-adik hanya tahu bahwa oh ini disebabkan karena infeksi, karena ada neutrofil. Tapi adik-adik tidak bisa bilang akut atau kronis karena band dan segmentednya tidak dipisahkan. Sehingga adik-adik tidak bisa menentukan dia left shift atau right shift. Itu ya. Kemudian anjing dan kucing beda adik-adik, gitu. Ingat kalau leukositnya itu jumlahnya adalah 100%, harus dihitung satu persatu. Baik, sekarang adik-adik kalau untuk leukogram ada banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nomor 1 adik-adik harus jawab. Kalau neutrofilnya naik atau leukositnya naik, kira-kira ada tanda-tanda inflamasi enggak ya? Gitu. Tanda-tanda inflamasi itu apa? Kalau neutrofilnya meningkat, bukan neutrositosis ya namanya, neutrofilia, eosinofilia, dan monositosis. Monosit naik, monosit itu bukannya kok bisa, apa artinya kalau monosit naik gitu. Adik-adik kalau neutrofilia artinya itu memang ada inflamasi. Eosinofilia selama ini adik-adik nganggapnya karena alergi, betul? Betul ya? Karena parasit, ada alergi, reaksinya sama adik-adik, inflamasi juga gitu. Monosit itu meningkat kalau ada kerusakan sel, ada kerusakan jaringan, ada kerusakan organ, dia naik. Jadi kalau adik-adik menganggap bahwa hitung jenis itu gampang kan ada nilai normalnya, betul. Kalau normal hasilnya adik-adik. Kalau tidak normal, rendah namanya apa, di kasus adik-adik kira-kira disebabkan karena apa. Kalau tinggi namanya apa, kira-kira di kasus adik-adik disebabkan karena apa. Jadi jangan hanya melihat angkanya, adik-adik harus bisa menginterpretasikan. Baik, adik-adik neutrofilia, eosinofilia, dan monositosis setiga-tiganya naik. Tapi ketika ada inflamasi, apakah selalu tiga-tiganya naik? Tidak. Salah satu naik sudah menjadi marker atau penanda bahwa ada inflamasi. Gitu ya adik-adik. Kalau tiga-tiganya naik, makin yakin adik-adik bahwa memang ada inflamasi. Inflamasinya baik gitu ya berarti. Makasih aja. Adik-adik, berikutnya adik-adik. Kalau ada tanda-tanda inflamasi, tadi kalau step sama segmentednya dipisah, adik-adik bisa bilang akut atau kronis. Tapi kalau adik-adik ambigu kayaknya, duh ini akut apa kronis ya, gitu. Tapi kok nggak bisa diferensiate gitu. Maka adik-adik boleh mengulangi pemeriksaan darah dalam waktu 6-12 jam. Syaratnya adalah step dan segmentednya harus dipisah, tidak dijadikan satu. Kalau dijadikan satu mau diulang kan tetap aja adik-adik. Adik-adik nggak bisa dia geser kiri atau geser kanan kan nggak bisa menentukan. Ya, ini. Pertanyaan berikutnya, apakah ada tanda-tanda respons steroid? Stres, adik-adik. Adik-adik, kalau ada tanda-tanda stres yang klasik karena steroid misalnya, ketika adik-adik mau melakukan pemeriksaan darah selalu ditanyakan, Pak, Bu, apakah kucingnya, anjingnya mengkonsumsi steroid? Kalau ada, tuliskan di labelnya, penanda bahwa dia mengkonsumsi steroid. Adik-adik, steroid itu imunosupresan, masih ingat ya? Berarti hampir semua, terutama limfositnya, karena dia terkait dengan sistem imun, adik-adik, dia mengalami penurunan. Adik-adik perhatikan itu di situ. Perubahannya bisa neutrofilia, bisa ini, tapi yang menandakan dia yang karakteristik untuk itu adalah limfopenia. Kok bisa sih Prof? Katanya dia imunosupresan. Adik-adik, semua sel ini adalah sel-sel imunokompeten, tapi yang diserang duluan kalau ada sesuatu itu limfosit ya adik-adik ya.
Jadi stresor paling besar di situ. Nah, ketika limfosit itu diserang, maka hewan itu akan mudah terinfeksi penyakit. Tanda-tanda infeksinya adalah inflamasi, ada neutrofilia, ada monositosis, kerusakan jaringan, dan lain sebagainya. Jadi semuanya ini bisa dijelaskan adik-adik. Ya, nah adik-adik kalau ada stres klasik karena steroid, biasanya limfositnya ada di antara 700 sampai 1500. Kalau di bawah 700 kan berarti nemen tuh jatuhnya, rendahnya nemen. Biasanya yang seperti ini disebabkan bukan karena stres, tetapi karena organ-organ limfoid itu mengalami kerusakan yang amat sangat. Nah, kalau pabriknya dirusak, limfositnya dari mana bisa tinggi gitu. Paham ya adik-adik ya? Saya dikasih tanda deh kalau adik-adik paham, adik-adik mantu gitu. Baik. Tadi stres adik-adik. Tapi ada juga yang excitement. Contoh, kucing tuh diambil darahnya, istilah apa? Kucingnya ngereok gitu ya. Adik-adik, kalau yang seperti ini berarti dia mengalami excitement. Excitement itu di bawah pengaruh epinefrin. Jumlah leukositnya akan meningkat adik-adik. Contoh ya, misalnya Raffi tuh lagi mau terjun payung tuh, pasti adrenalinnya, epinefrinnya pasti naik, dia deg-degan dan seterusnya. Ketika jantungnya Raffi deg-degan, maka darah yang ke perifer juga akan meningkat, biasanya 2 kali lipat. Adik-adik. Padahal darah itu yang adik-adik ambil kan bukan dari jantung, dari perifer. Jadi leukosit yang diambil juga jumlahnya pasti akan jauh lebih tinggi. Paham? Ya? Baik. Adik-adik, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau jantung berdetak kencang karena excitement, maka darah yang dipompa lebih banyak, minimal 2 kali lipat. Ketika adik-adik ambil darah di perifer melalui vena tertentu, maka leukosit yang diambil juga 2 kali lipat gitu. Karena jantungnya memompa banyak, yang terambil juga akan banyak adik-adik. Kemudian leukositosis pada anjing dan kucing itu tidak sama adik-adik. Kalau kucing biasanya yang naik limfosit. Kalau pada anjing yang naik neutrofil. Jangan ditanya kenapa kalau anjing neutrofil, kalau kucing limfosit ya adik-adik, saya tidak paham. Nyari sampai sekarang juga nggak ketemu adik-adik kenapa demikian. Ya, adik-adik asal tahu saja bahwa ada perbedaan leukositosis karena excitement pada anjing dan kucing. Sekarang, kalau misalnya mau memastikan, oh ini stres nih karena steroid, oh ini epinefrin nih karena excitement gitu. Adik-adik, biasanya kalau ketemu kondisi begini kita mau ulang, adik-adik. Kita harus duplo, mengulang mengulang pemeriksaan darah. Diulang kembali untuk konfirmasi. Adik-adik, kalau tadi Raffi yang naik terjun bebas tadi itu kalau Raffi sudah di bawah, hilangnya kan cepat, berdebar-debarnya hilang gitu. Tapi ingat ya, kalau steroid itu waktu paruhnya lama adik-adik. Jadi kalau misalnya kucingnya excitement, adik-adik mau mengambil darah karena gambaran darah yang pertama itu misalnya kacau balau gitu karena excitement tadi, adik-adik boleh mengulang ketika kucingnya sudah tenang adik-adik. Atau karena sudah tahu begini, kalau mau ngambil darahnya kucing, tunggu kucingnya tenang adik-adik. Tetapi kalau kucingnya misalnya mengkonsumsi steroid, hasil darahnya jelek, kalau adik-adik mau mengulang, adik-adik harus mengulang 24 jam kemudian, menunggu efek steroidnya hilang. Jadi agak sedikit berbeda, sehingga jangan pernah lupa menanyakan ke klien apakah mengkonsumsi steroid atau tidak. Apakah tadi pada saat diambil darahnya dia excitement atau tidak? Kasih catatan di labelnya ya adik-adik ya pada saat mengambil darah. Karena bisa jadi pertimbangan kalau hasilnya tidak inline dengan hasil-hasil yang lainnya. Baik, sekarang apakah ada tanda-tanda reaksi hipersensitivitas sistemik? Adik-adik, kalau ada parasit, adik-adik kan bilang itu alergi. Alergi itu reaksi hypersensitivity tipe berapa? 1, 2, 3, atau 4, adik-adik nanti buka kembali.
Apapun itu adik-adik, keberadaan eosinofil tidak hanya penanda untuk alergi, dia juga penanda untuk inflamasi. Hati-hati ya. Jadi mulai sekarang kalau eosinofilnya tinggi, ada kemungkinan alergi, ada kemungkinan dia inflamasi juga gitu. Jadi mindsetnya harus dirubah. Kemudian tadi monosit. Monosit itu adik-adik, kalau ada kerusakan sel atau jaringan, kalau sel jaringan itu rusak, pasti nekrosis kan ya. Nah, ketika nekrosis penandanya adalah dia akan mengalami monositosis. Misal, adik-adik periksa darah anjing, monositnya tinggi gitu. Lihat lagi ambulatornya. Misalnya, kucingnya cewek gitu, dia punya tumor maminya pecah, monositnya pasti tinggi adik-adik. Itu kalau di luar, kalau di dalam misalnya SGOT, SGPT-nya tinggi, livernya rusak, monositnya biasanya ikut tinggi kalau livernya rusak. Bun, kreatinin tinggi, monositnya tinggi, berarti ginjalnya memang rusak adik-adik, nekrosis biasanya. Paham ya? Halo? Oke, baik. Sekarang eritrogram, ini agak ruwet adik-adik, konsentrasi ya. Eritrogram itu eritrosit. Temennya banyak, ada HB, ada eritrosit, ada hematokrit atau PCV, ada MCV, ada MCH, ada MCHC. Wes yo, nanti belum ditambah lagi dengan yang ini. Saya buat agak sedikit mudah menjelaskannya, adik-adik, tapi mohon perhatian ya. Ini temennya satu kelompok ini, gitu. Baik, adik-adik, contoh RBC. Untuk RBC ini adik-adik, saya mau merekonstruksi jalan pikirannya adik-adik. Anemia, ini kan selalu kalau RBC-nya turun namanya anemia. Kalau RBC-nya tinggi namanya polisitemia. Ini adik-adik yang di box ini adik-adik lihat ya. Nih, anjing dan kucing RBC-nya sekian-sekian. Kemudian kalau naik namanya polisitemia, kalau turun namanya anemia. Contoh kasusnya, polisitemia itu dehidrasi, kalau anemia itu overhidrasi. Kok bisa sih? Adik-adik lihat ya, satuannya sel sekian juta sel per mikroliter. Berarti bayangkan kalau zaman saya dulu beli minuman, beli dawet. Kalau adik-adik boba ya. Kopi. Bayangkan ya, boba separuh, kuahnya separuh. Jadi satu gelas ya adik-adik ya. Ya, contoh sekarang misalnya adik-adik dehidrasi, yang hilang apanya? Cairannya kan? Jadi yang boba tadi adik-adik sedot deh cairannya. Cairannya berkurang. Jadi jumlah sel per mililiter cairannya jadi lebih tinggi kan? Namanya polisitemia. Box yang pertama paham nggak penjelasannya tadi? Gimana, Prof? Berarti belum paham ya? Bayangkan boba wis segelas, ya kan normal tuh kalau beli segelas misalnya, dah aman. Terus adik-adik minum tuh cairannya. Tadi katanya kalau dehidrasi kekurangan cairan, cairannya diminum tuh, bobanya kan banyak, cairannya tinggal separuhnya dari awal, kan seolah-olah dia jumlah keping eritrositnya per mililiter cairannya kan jadi lebih besar. Oh iya iya. Ya udah, contohnya gitu. Kalau anemia, ya sama aja. Anemia itu berarti eritrositnya sedikit kan. Boba yang tadi adik-adik sudah kebelet makan bobanya deh. Jadi cairannya katutnya sedikit, bobanya habis. Kan keping darah per mililiter cairannya kan jadi lebih sedikit. Paham adik-adik? Oke, baik. Terus kemudian berikutnya HB. HB itu kalau nggak ketemu angkanya, adik-adik ini udah dikasih rumus ya. Sepertiga dari PCV itu kayaknya HB deh. Nanti kalau nggak percaya kalau ada hasil darah lihatan. Apakah HB-nya itu sepertiga dari PCV? Gitu. Kemudian HCT atau hematokrit ini adik-adik. Sama kayak boba tadi itu ya, adik-adik perhatikan nanti. Nah sekarang saya merekonstruksi lagi jalan pikirnya adik-adik. Eritrosit, adik-adik selalu membayangkan warnanya apa eritrosit? Ungu kah, hijau kah, merah?
Ya, adik-adik bayangkan ya, eritrosit itu warnanya merah karena di dalamnya ada hemoglobin. Hemoglobin ini yang pegang oksigen, sehingga warna darah itu merah, cerah gitu ya. Wes. Jadi sekarang kalau saya mau tanya ke adik-adik, sebenarnya yang benar untuk istilah anemia itu no blood, kurang darah atau kurang HB menurut adik? Kurang HB nggak sih? Ya. Kalau sudah tahu fisiologinya, fungsinya HB seperti itu, dia ada di eritrosit. Kalau saya tanya anemia itu yang benar kurang darah atau kurang HB? Kurang HB. Kurang HB sih. Itu loh, Hana udah jawab tuh. Kurang HB, Pak. Iya, karena udah tahu. Jadi adik-adik kalau mau interpretasi lihat HB-nya dulu ya. Kalau HB-nya turun tuh biasanya eritrositnya juga turun, HCT-nya turun. HCT itu sama dengan PCV ya adik-adik ya. Udah ya, ilmu baru lagi, sekarang ketemu. Terus adik-adik ada istilah ini, masih inget nggak? Apa bedanya MCV, MCH, dan MCHC? Yuk. Volume yang ngasih MCV. MCV apa? MCV MCH, mikrohem MCHC. nggak tahu aku. Ini juga aku masih bingung. Mean corpuscular volume. Satunya lagi hemoglobin concentration. Satunya lagi Maksudnya apa? Min. ini volume yang Ayo dijawab, ngerti nggak? Boleh wes, googling dulu terus dijawab. MCH MCH itu hemoglobin. hitungan sel darah merah yang ditemukan Rata-rata hemoglobinnya. pada satu eritrosit. Terus Kalau yang MCHC konsentrasi hemoglobin dalam satu eritrosit. konsentrasi. Alisa mau jawab? Aduh kok kaget gitu. Coba dijawab. MCV artinya apa? Min Min corpuscular volume. Apa maksudnya? Kalisa, Hana, Raffi, Ishak tuh volumenya segitu. Berarti apanya? Lihat satuannya. Rek. ini apa? Ukuran, mengukur volume dan ukuran rata-rata eritrosit atau sel darah merah secara keseluruhan dari. Coba bentar. Aku kayaknya pernah ada nih. Yang punya kita itu loh. Bentar. Mana? Please. Oh ini. Coba ya kita jawab ya. MC apa? MC. Ayo adik-adik. Coba ya. Satuannya liter. Ya dijawab ayo. Baik, izin menjawab dokter. Evi. Prof. Jadi MCV itu adalah Bergema. min corpuscular volume. Nah, jadi itu tuh adalah untuk mengukur volume atau ukuran rata-rata dari eritrosit dalam Wes gitu aja, wes gitu aja. Nanti bingung. Ukuran eritrosit, wes ya. Eritrosit itu kan sel. Yeah. Berarti kalau dia ukurannya normal, kita menyebutnya Normal. ilmu yang mempelajari tentang sel disebut Normal. sitologi. Berarti normosito. normositik. Normositik. Bentar ya. Kalau dia ukurannya kecil, Normokromik. Normal. kamu belajar barang yang kecil-kecil itu di mana? Di lab apa? Mikrositik. Mikrositik. Kalau yang gede-gede, Makrositik. Makrositik. ya wes ya, paham. Sekarang bedanya MCH sama MCHC apa? Nih, ntar. Concentration. Ini kan jumlah rata-rata atau pada mikro corpuscular. Kalau yang MCH itu jumlah
min corpuscular hemoglobin. Jadi mengetahui jumlah rata-rata hemoglobin pada satu tiap sel tiap sel eritrosit. eritrosit Kalau yang dibawa per volume. per volume, ya, konsentrasi. Iya. Baik, yang dipakai kira-kira kalau adik-adik ambil darah mau per sel atau per volume? Volume. Ambil darah kan? Ngambil darah. Volume nggak sih? Volume. Ya, pakainya MCHC ya. Ya. MCH-nya boleh di skip dulu sementara. Sekarang karena yang dilihat adalah hemoglobin. Hemoglobin itu memberikan warna pada darah. Kalau dia normal, kita nomornya apa? Ngomongnya apa? Normal? Gimana? Gimana, Prof? Kalau kita ngukur MCHC, kan soal hemoglobin. Kalau ternyata nilainya normal, kita menyebutnya Normokromik. Normal. Kalau rendah, Apa tadi? No. Mikro. Mikro. bukan mikro tuh kecil. Kalau rendah, Hipokromik. kalau tinggi, Hiperkromik. iya. Dah ya, dipegang itu nanti kita pakai. Jadi itu maksudnya. Baik, adik-adik, sekarang kita mau lihat. Adik-adik harus jawab pertanyaan ini. Krom. Apakah eritrositnya normal, naik, atau turun? Kalau naik polisitemia, kalau turun anemia. Dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Polisitemia berarti eritrositnya banyak tuh jumlahnya, lebih dari normal. Adik-adik harus mencari, kalau dia polisitemia, adik-adik cari relatif atau absolut. Relatif tuh artinya tidak yang sebenar-benarnya dia tinggi. Contohnya boba yang tadi. Yang adik-adik dehidrasi tadi loh, yang bobanya disedot cairannya tadi loh. Ya. Kalau adik-adik pada hewan ini dia mengalami polisitemia, ternyata dia dehidrasi, berarti dia polisitemia relatif. Karena saja nih kalau dikasih air lagi ya dia enggak polisitemia. Oh. Bingung nggak? Iya. Paham ya? Baik. Nah sekarang kalau yang absolut yang mana? Ya yang nggak pakai dehidrasi, gitu. Kalau adik-adik pemeriksaan fisik nggak ketemu dehidrasi, ya dia absolut adik-adik. Memang betul-betul banyak, gitu ya. Baik. Sekarang polisitemia yang tadi itu adik-adik diperhatikan betul, kan ada relatif atau absolut, gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda dehidrasi, maka polisitemia yang terjadi bersifat absolut. Kesimpulannya gitu. Baik, selanjutnya. Kalau absolut, adik-adik harus menentukan apakah dia primer atau sekunder. Kalau absolut. Kalau primer artinya adik-adik dia memang betul-betul produksi eritrositnya yang sangat banyak. Kalau sekunder berarti apa dong, Bro? Kalau sekunder artinya ada penyebab lain di organ-organ yang lain, bukan di sistem hematopoietik. Contoh adik-adik ya, misalnya ada hewan sakit ginjal. Ginjal itu fungsinya menghasilkan hormon eritropoietin. Kalau ginjalnya sakit, membesar, hormonnya produksinya banyak, maka tubuh akan memproduksi eritrosit yang cukup banyak. Tapi kan bukan karena produksinya kan, karena penyakit ginjalnya kan. Berarti itu sekunder adik-adik. Atau misalnya ada yang sakit paru, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau adik-adik mau bilang bahwa polisitemia absolutnya itu sekunder, penyebabnya ada di organ lain. Semua organ tubuh bisa adik-adik. Tetapi kalau organ-organ itu dicek sudah bagus semua, berarti dia primer, yang namanya polisitemia vera adik-adik. Ada bapaknya temennya adik-adik, kakak kelas agak jauh, itu menderita polisitemia vera. Jadi darahnya itu kental, suka pusing, mual dan seterusnya. Tiap 3 bulan sekali adik-adik seperti siklusnya eritrosit itu dilakukan plebotomi. Venanya disobek, darahnya dikeluarkan. Justru bukan donor, tapi dikeluarkan karena terlalu banyak. Gitu ya. Ini polisitemia adik-adik. Nah sekarang kita ke anemia.
Ingat ya, kalau anemia adik-adik lihat HB dulu. HB turun, eritrosit turun, PCV pasti turun. Baru namanya namanya anemia. Ketika hewannya anemia, adik-adik pasti akan ditanya oleh klien, Prof, Dok, anemianya Mas, Mbak, anemianya bisa sembuh enggak ya? Dan kita kalau anemia kan cuma ada 2 pilihannya, regeneratif dan non-regeneratif. Betul ya adik-adik? Untuk menentukan itu pakai yang mana tadi, MCV sama MCHC. Tapi selama ini kan prakteknya tiap kali ada anemia dikasih sangobion, iya nggak sih, Rek? Iya. Salah loh ya itu ya. Maksudnya nggak pas juga, gitu, nggak boleh. Gitu. Nah, adik-adik coba lihat deh. Kita dulu ya, eritrosit itu asalnya dari mana? Adik-adik tahu nggak? Sel yang nanti berdiferensiasi menjadi eritrosit itu namanya apa? Kalau di patologi klinik yang bikin bulat-bulat itu adik-adik. Retikulosit. Iya, betul. Nanti sama dokter Nus akan diajari retikulosit kalau dia ngitungnya menggunakan jumlah eritrosit, kemudian ada yang persentase dan lain sebagainya. Kalau saya yang gampang-gampangan aja ya adik-adik ya. Yang kira-kira kalau adik-adik pas lupa rumus yang diajarkan dokter Nus tuh masih bisa tetap mendiagnosa apakah anemianya itu regeneratif atau enggak. Aku itu lho ndelok Ishak iki lho mulai mang ume kae iku lha apa to. Ya Allah. Itu duduk bawah ta? Iya. Prof. Kesemutan, Prof. Bawa bantal yang buat leher itu lho Kak, digawe lunggu apa kursi sing rada empuk. Dari tadi tak lihat ume kayak arek iki lha apa to. Iya. Wes ya, kita balik lagi ke sini konsentrasi. Bakalannya eritrosit namanya retikulosit. Retikulosit itu punya karakteristik berdasarkan yang tadi MCV dan MCHC ya adik-adik ya. Jadi retikulosit itu dia besar, ukurannya besar. Apa tadi kalau ukurannya besar? Makrositik. Ya, tapi HB-nya sedikit, kan dia belum bertugas untuk membawa oksigen, yang bertugas kan eritrosit. Hipokromik. Ya, makrositik, hipokromik itu karakteristik retikulosit. Kalau eritrosit gimana, Prof? Ya normositik, normokromik ya adik-adik ya. Mestinya. Ya. Sekarang kita mau hari kebalikan kayak nonton SpongeBob, hati-hati ya. Adik-adik. Kalau ya adik-adik ketemu baca MCV sama MCHC ternyata makrositik hipokromik. Ada siapa berarti? Eritrosit. Ada siapa? Yang di tengah adik-adik. Baca MCV sama MCHC ternyata makrositik hipokromik. Retikulosit apa eritrosit? Retikulosit. Kalau ada retikulosit maka anemianya regeneratif. Tuh. Benar ya, yang tengah. Baik, sekarang adik-adik coba kalau adik-adik menemukan anemia, kemudian dilihat ternyata gambaran MCV sama MCHC-nya itu normositik, normokromik. Gambarannya siapa itu? Eritrosit. Berarti kalau gambarannya begitu kan tidak ada retikulosit. Berarti non-regeneratif. Adik-adik hari kebalikan ya. Normal justru tidak normal. Normal justru nggak normal. Normositik, normokromik. Iya ini loh. Normositik, normokromik, non-regeneratif. Oh iya. Paham Dedek? Paham. Jadi kalau ketemu MCV, MCHC dia normositik, normokromik justru non-regeneratif ya. Iya. Saya takutnya adik-adik normal, baik-baik saja gitu. Dan yang saya ajarkan ke adik-adik ini, baik yang leukosit maupun yang eritrosit ini, jarang sekali digunakan untuk interpretasi hasil lab. Tidak ada sapi sekalipun. Sekarang adik-adik kalau yang bawah, mikrositik hipokromik.
berarti kan eritrositnya kecil-kecil ya, kunting, kurang gizi, betul. Betul. Ini disebabkan karena kekurangan zat besi. Zat besi itu prekursor eritrosit untuk tumbuh normal. Kalau prekursornya turun, zat besinya tidak ada, dia gambarannya mikrositik hipokromik. Justru yang ini yang disebabkan karena defisiensi besi, ya cuman eritrosit yang mikrositik hipokromik ini, atau anemia yang mikrositik hipokromik ini yang boleh dikasih zat besi. Yang lainnya enggak loh adik-adik, coba. Jadi selama ini benar apa benar? Ion itu ini doang. Iya. Iron deficiency, microcytic. Kan kamu bilang semua anemia dikasih dengan sangobion. Ya itu ya nggak pas juga, baca dulu hasilnya. Paham ya? Baik. Ini yang nanti Dokter Nus RBC dikalikan persentase retikulosit dan lain sebagainya, saya skip aja adik-adik. Ada poli. Nah, pertanyaan berikutnya kalau ketemu anemia. Adik-adik jawab dulu ya, kalau ada anemia, apakah ada hemoragi atau blood loss atau hemolisis? Kalau hemoragi itu ya darahnya keluar, walaupun adik-adik tidak kelihatan. Misalnya pembuluh darah yang di perut pecah tuh, ya hemoragi tapi di dalam perut. Hewannya gimana? Ya pucat, ya anemis gitu. Kalau hemolisis itu masih di dalam vaskular adik-adik. Misalnya ada parasit darah, babisia kayak apa gitu ya. Awalnya dia sama-sama pucat karena eritrositnya lisis. Karena eritrositnya lepas atau keluar dari pembuluh darah karena blood loss itu. Tapi kalau hemolisis adik-adik nanti ingat ya, eritrosit yang lisis itu akan dimetabolisme. Produknya adalah bilirubin. Nanti saya jelaskan pada saat kimia klinik saja. Yang penting adik-adik harus tahu ini. Karena blood loss atau hemolisis gitu. Kalau blood loss anemis terus. Kalau hemolisis anemis di awal disertai demam dan lain sebagainya. Beberapa waktu kemudian akan berubah menjadi terus adik-adik. Karena bilirubin tadi yang dihasilkan karena hemolisis. Itu ya. Nanti bilirubin ada direct, indirect, mana prehepatik, poshepatik, hepatik, ikterus. Nanti dijelaskan di berikutnya aja supaya nggak puyeng ya. Iya. Baik, ini dulu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini blood loss tahu ya karena bla 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 atau ektoparasit. Kalau ektoparasit itu biasanya adik-adik, biasanya kita menyebutnya blood loss. Tapi kalau hemolisis itu parasit juga, tapi yang endoparasit, terutama parasit darah ya. Istilahnya beda-beda gitu memang. Baik. Kalau yang lelas, Adik-adik, hemolisis ini juga sama. Misalnya, dia regeneratif atau enggak, adik-adik lihat dari yang tadi gambaran MCC sama MCHC-nya ya. Baik, selanjutnya, trombosit. Trombosit ini agak-agak ruwet adik-adik. Ini jumlahnya trombosit itu nama lainnya platelet ya. Jumlahnya segitu, vilain lebih tinggi daripada anjing. Itu. Kemudian ini yang harus dijawab. Trombositnya turun, normal atau naik. Kalau naik namanya trombosis, trombositosis. Kalau turun namanya trombositopenia. Karena turun, namanya harus tahu loh kan, nanti kalau ujian ditanya dokter-dokter ya. Baik, pertanyaan yang harus dijawab adik-adik, trombosit yang turun normal atau naik? Adik-adik hati-hati dengan kucing. Kucing itu trombositnya seringkali clamping itu gumpel gitu loh adik-adik ya. Jadi satu terbaca satu padahal sebenarnya 3 misalnya gitu. Jadi bacaannya seringkali tidak akurat. Numpuk. Yang pertama clamping, yang kedua overlapping ukurannya dengan eritrosit. Mirip. Jadi seringkali kehitung trombosit itu sebagai eritrosit. Coba adik-adik lihat kalau ada mesin pemeriksa darah, trombositnya selalu rendah. Mesin itu pasti perlu validasi. Karena mungkin trombositnya kebaca sebagai eritrosit. Sehingga adik-adik lihat tuh kucingnya anemia, tapi di hasil darahnya tidak anemia loh. Ya, jadi banyak hal yang adik-adik harus pahami. Baik, jawab pertanyaan adik-adik sekarang yang trombositosis.
bukan primer atau sekunder, tapi reaktif atau primer. Reaktif tuh maksudnya gimana ya? Adik-adik pernah dengar enggak sih kalau liver dipotong tumbuh, limpa dipotong tumbuh. Ketika kita perlu sel-sel atau komponen darah, limpanya bengkak. Pernah dengar nggak sih kayak gitu? Itu reaktif adik-adik. Reaksi limpa dan organ hematopoietik terhadap kondisi tubuh. Kan tubuh harus homeostasis. Kalau kurang ya pabriknya bekerja keras. Kayak gitu loh adik-adik, gitu ya. Jadi adik-adik mesti paham, kalau reaktif berarti ada misalnya limpanya kenapa, ada fraktur di tulang panjang, karena dia juga sistem hematopoietik kan adik-adik ya, sumsum tulang itu ya. Kemudian kalau itu nggak ada berarti trombositosisnya primer. Supaya gampang aja adik-adik, tidak banyak yang dihafal, tapi prinsip-prinsip umumnya adik-adik dapat nih dengan baca slide ini. Selanjutnya trombositopenia adik-adik berhubungan dengan inflamasi. Yang satu DIC. DIC itu disseminated intravascular coagulopathy. Ya sudah, berarti semua komponen kena gitu. Yang kedua itu IMHA adik-adik. IMHA itu immune mediated hemolytic anemia. Kenapa? Oh ini anemia, bukannya eritrosit. Kok ini trombositopenia? Adik-adik ingat ya bahwa trombositnya kucing bentuknya mirip dengan eritrositnya. Sehingga kalau eritrosit kemakan tuh sebenarnya yang kemakan juga trombositnya gitu. Jadi untuk IMHA itu immune mediated hemolytic anemia itu sebenarnya yang dilisis dua-duanya. Trombositnya lisis, eritrositnya juga lisis. Nah untuk ini adik-adik, karena semua sel-sel itu yang pabriknya itu ada di hepar, maka hepar akan bereaksi, dia akan membesar. Namanya hepatomegali. Trombositopenia ini turun. Terima kasih. Sudah habis, Rek? Semoga menyenangkan. Di belakangnya ada file-file beginian adik-adik. Nanti adik-adik lihat deh contoh-contoh case, tapi nggak banyak. 4-year-old intake. Filenya kan bisa adik-adik sudah punya kan? Ada. Gimana? Sudah punya belum? Iya, yang di share screen. Apa? Belum. Belum. Belum banyak. Ayo. Enggak. Baik. Oh, belum. Baik, nanti saya kirimkan di grup bimbingan ya. Kalau mau dibagi dengan grup besar juga oke. Ada yang mau ditanyakan? Sama-sama Eugene. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau share screen kasus yang pernah ditangani, mau konsultasi, mau ngobrol? Boleh. Kasus siapa? Bahasa apa Mas Arsim? Sih. Ya, apa kamu? Ini di sini ada yang nge-share, yang di WA itu kan bilang mau Yang punya aku. Yang nggak ada bimbingan siapa? Nggak ada bimbingan semuanya. Udah. Ayo siapa yang share screen mungkin hasil lab darah boleh silakan. Sebentar, Prof. Oke. Coba tinggal aja beberapa. Oh ya, jadi dari kami ada 2 topik untuk yang infeksius dan yang infeksius. Cek, ini dulu, screenshot dulu. Open cam dulu. Tak screenshot. Buka kamera. Kak mati kameramu, masih ada aku. Ada ding. Ini kok ada nama kali saya tuh. aku nggak ada. Nah, Sebentar ya, Prof. Oke. Boleh nggak izin? Iya boleh nggak? Nggak boleh sebetulnya. Terima dulu, ntar kita gantian. iya, Izin ke kamar mandi. Iya. Nggak usah izin, nggak apa-apa kayaknya. Nanti aja kalau ditanya. Iya langsung.
Alhamdulillah. Bukan yang itu. Yang bawah. Yang mana sih? Di mana sih? Di WA. Iya, Yang dikirim nggak di ada- enggak yang enggak ada Prof Wiwi. Oh lah, jadi yang mau pet choice dulu atau Itu aja dulu. Kayak lebih banyak. ini aku belum kubaca ini. Sama. Aku juga nggak tahu. Yujin mau share screen punyamu dulu. Enggak maksudnya. Yang ngebacain. Aku yang share screen ya, kamu yang baca ya. Oke. Ya udah bilang aja apa gitu kan. Kalau yang plus kan lebih. Kamu bisa share dulu. Iya. Kirim aja filenya ke saya, jadi saya bantu share screen kalau kesulitan. Baik, Prof. Saya udah ini kok. Mana ending? Ini, Prof. Iya, pet choice yang kamu kirim. Siapa sih? Oh, cek. Iya. Kalita mana Kalita? Poli. Poli. Waduh. Kucing. Anjing. Jip. Ayo, silakan. Kita lakuin dulu. Kemarin dia apa ya, Cepi? Cepi. Off lu. Umur 1 bulan. Anjir. Ingat nggak ada masanya? Silakan. Permisi, Prof. Mute dulu semua yang lain. Atau siapapun yang mau presentasi apa ngobrol soal ini dikasih intro dulu, kucingnya kenapa, anjingnya kenapa, kayak gitu deh. Silakan. Iya, tadi yang Punya siapa sih? Itu. Ada yang berdungu nggak sebentar? Ganti nih Yujin nih. Nih Yujin nih. Aduh, aku takut lupa jujur. Mana sih nih? Ini ya. Ini udah dibagi layar. Nih bunyikan. Iya, jadi sebelumnya kucingnya Kalisma. Iya. Nah, Kecilin aja volumenya langsung. tapi aku lupa pengobatannya. Udah ya? udah. Ya. Udah. Jadi sebelumnya masih Mas Sopo, udah diceluk ya. Iya. Masih dikira kamu manggil Mas, masih tes. Udah aman ya? Ada. Jadi sebelumnya kucingnya itu cuma flu, Dok. Terus abis itu lama-lama makin sesak gitu, Dok. Terus habis itu dinebul gitu kan, reda, tapi terus habis itu ya udah sesak gitu. Terus ownernya jadi kayak inisiatif sendiri sih, kayak mau periksa darah lengkap gitu, Dok. Begitu latar belakang kucing. Waduh, agak repot ini ya. Jadi adik-adik kalau ketemu begini anamnesanya harus benar. Jadi keluhannya apa? Nggak bisa bernafas tadi? Atau ada yang sesek? Iya, awalnya tuh kayak flu biasa. Sebenarnya dia tuh ada 2 pasien. Yang satu tuh yang flu-nya berat, terus yang ini yang diperiksa ini itu flu-nya tuh masih ringan gitu, Prof. Jadi awalnya tuh kayak cuma karena mau sekalian aja deh, sekalian titip sehat gitu kan, sekalian flu gitu. Tapi yang satu udah sembuh flu-nya. Yang ini, yang Cepi ini malah makin parah. Dia matanya terus berair, terus tambah sesek juga. Oke, baik adik-adik. Nanti kalau ujian, hindari penggunaan kata-kata cuma pilek, hanya tidak mau makan. Kalau begini menjelaskannya gimana tuh? Dengan PD-nya bilang, oh enggak apa-apa, oh ternyata memburuk loh gitu.
Jangan ya adik-adik, dihindari kata-kata itu. Jadi kalau menyampaikan anamnesa, pemeriksaan fisik, to the point saja, ke maksudnya. Misalnya keluar discharge nasal apa gitu, discharge okuler begini. Jangan bilang hanya tidak mau makan. Adik-adik kalau dia sakit perut, adik-adik tahu perutnya sakit. Tapi kalau tidak mau makan, organ apa yang nggak benar? Coba. Tapi adik-adik ngomongnya hanya gitu, kayaknya meremehkan, padahal jauh lebih sulit itu. Satu. Kemudian ketika dia sesek, adik-adik harusnya ada pemeriksaan fisik, misal frekuensi respirasinya berapa, jantungnya berapa, pulsusnya berapa, adik-adik harus lihat. Apalagi tandanya udah kelihatan sesek, dyspnoe kan, adik-adik sudah bisa melokalisir dyspnoe-nya in atau expiratory. Adik-adik bisa. Saya mau tanya dulu, adik-adik sudah dapat materi bimbingan yang soal upper respiratory tract diseases? Yang kali sih kemarin. Penjelasan kali sih kan? Kali atau apa kemarin? Yang kita melokalisir. Oh iya. Sudah iya. kan ya? Sudah. Nah itu dipakai. Coba dyspnoe-nya, kalau dia dyspnoe-nya inspiratoris berarti dia upper respiratory tract. Kalau enggak berarti lower. Gitu ya. Nah, kemudian adik-adik juga udah tahu di penyakit-penyakit upper respiratory disease kompleks itu ada mikoplasma, maksudnya ada bakteri, ada virus. Sekarang adik-adik lihat ya adik-adik, perhatikan WBC-nya dulu, 20.15. Di situ 20 sekian. Adik-adik mau pakai yang mana? Untuk kucing tuh berapa? Jumlah leukosit yang normal. Kalau adik-adik mau pakai aturan ini boleh gitu. Tapi adik-adik lihat komposisi paling banyak adalah neutrofil. Kasih nama coba, kalau neutrofilnya tinggi namanya apa adik-adik? Neutrofilia. Ya kan? Iya. Neutrofilia, Prof. Iya, betul. Sudah tahu neutrofilia, dugaannya adalah bakteria. Sekarang saya mau tanya, keluar nggak discharge nasal, discharge okular, keluar nggak? Keluar, Prof. Baik, warnanya, jenisnya, Mas. serus, mukus, mukopurulen. Serus, Mas. Yakin serus? Ya, Mas. Aku lupa juga lagi. Kalau hijau. Kalau serus kenapa? Apa mukus ya? Nah itu aku nggak tahu kamu gimana. Iya, aku juga Iya. lupa. Mukus yang agak kental nggak sih? Iya. Ya, mukus Oh iya, kental. salah. Mukus, Prof. Hah? Mukus. Adik-adik, jangan. Kalau jadi dokter hewan, kalau nggak bisa jangan ketawa, nangis mestinya. Salah kalau ketawa. Malu maksudnya, Prof. Adik-adik bilang di nebul. Coba kalau disuruh jelaskan serus, mukus, mukopurulen. Yang indikasinya untuk di nebul yang mana? Serus. Yang saya Atau pertanyaannya saya ganti, tujuannya nebulasi apa adik-adik? Coba. Kalau kamu kemarin Ventolin, pakai ini. Saya takut salah persepsi. Adik-adik kan nebulasi. Lewat hidung kan ya, gitu ya. Iya. Isinya obatnya apa yang dipakai untuk nebul? Aduh, aku lupa. Bukan satunya. Salbutamol bukan? Bukan. Pentolin. Bukan. Ventolin salbutamol. Tuh adik-adik, ayo belajarnya Aku yang ingat, benar. bukan. Harus benar pokoknya. Apa sih yang warnanya coklat? Adik-adik Bisolvan. nebulasi itu lewat hidung. Isinya. Obatnya itu kalau apa? Obatnya sudah ingat? Bisolvan, Prof. Bisolvan itu bronchodilator kan? Iya. Iya. Sekarang dia ingusan, bentuknya mukus, dinebul, tapi obatnya untuk bronkus. Coba menjelaskannya gimana adik-adik? Nggak cocok sih. Kan nggak bisa masuk. Bisa diskusi panjang lagi nih soal itu, gitu. Aneh banget. Nah sekarang sudah tahu ini bakteri penyebabnya. Kemudian adik-adik lihat RBC-nya adik-adik lihat HB dulu ya. HB-nya turun kan? Coba lihat. RBC-nya turun kan? HCT-nya turun kan? Jadi kalau mau bilang anemia, adik-adik lihat itu, lihat HB dulu. Sepaket nanti eritrositnya turun, PCV-nya juga pasti akan turun. Sekarang adik-adik lihat MCV dan MCHC-nya. Normal ya? Ya.
normositik, normokromik. Mm-mm. Regeneratif enggak menurut adik? Non. 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 Mm-mm. RBC-nya normal. Ya kan. Gimana sih ini? Mana sih? Di atas. Aduh. Ini dikit ini. MCV sama MCHC. Non regeneratif. MCV-nya normal kan? Ya, Iya, Prof. MCHC-nya normal. normal. Iya. Normositik, normokromik. Anemianya tipenya. Non regeneratif tuh. Nggak tahu loh ya. Adik-adik Oh, nggak tahu. boleh bilang begitu, tapi harus dikompilasi dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Kalau tadi itu kan secara umum begitu, tapi tetap harus dikonfirmasi. Adik-adik, ini kan kayaknya infeksinya sudah lama ya. Tapi kan kita nggak tahu akut atau kronis karena neutrofilnya tinggi. Kalau yang model begini berjalan sudah cukup lama, hewan itu apalagi umurnya baru 1 bulan bisa mengalami anemia karena inflamasi yang kronik, adik-adik. Contoh gampang, orang kena kanker ada yang wajahnya ceria gitu, yang seger gitu, nggak ada. Karena eritrositnya juga banyak yang mati ya, adik-adik. Ya, jadi ketika inflamasi panjang berjalan lama, nggak ada orang yang kelihatan terus semeringah sehat gitu, nggak ada. Karena produksi eritrositnya juga akan turun. Nah, dari gejala klinisnya apa kan saya nggak tahu, adik-adik. Jadi adik-adik untuk diagnosanya, diagnosa pemeriksaan darah, diagnosa X-ray, dan diagnosa keseluruhan bisa jadi tidak sama. Misalnya kalau kayak gini ya kita ngomongnya cuma neutrofilia aja, adik-adik. Ya, kemungkinan disebabkan karena bakteri. Kasih antibiotika enggak? Kasih antibiotik. Iya. Tapi lupa apa. Anti. Udah. Iya, Prof. Kucingnya hidup apa mati? Pas sudah selesai belum pulang. Tapi masih Ya nanti hidup sampai masih hidup. Iya. Ya nanti bisa diupdate untuk belajar. Nah, untuk pemeriksaan darah gini kalau kita udah memberikan terapi boleh diulang 2 minggu kemudian. antibiotik. Untuk lihat before afternya tadi, adik-adik. Obat kita itu manjur nggak sih gitu, paling nggak lihat oh kayaknya neutrofilianya sudah berkurang, dia udah normal, berarti kan infeksinya sudah tercover untuk yang lainnya. Nah adik-adik kalau kayak gini kan hemogram darah lengkap saja, bawahnya ada lagi adik-adik, boleh di scroll ke atas. Oke. Udah, ini udah ke scroll. Udah scroll. Halo. Oh belum. Belum. Ish. Sebentar Prof, ini ada gangguan sepertinya. Oke. Ada yang scroll dulu ya? Belum deh. Anjir, gak jelas. Belum scroll sih. Coba hentikan berbagi itu lagi. Mana sih tadi ini ya? Lab ya? Benar ya? Oke. Mohon maaf Pak, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik Prof. ALP-nya tinggi. ALP tinggi itu pada kucing-kucing yang muda biasa, adik-adik. Mungkin ini kan mau lihat kalau nanti kalau belajar kimia klinik dengan saya nanti ada ALP, GGT, ALT, dan AST, pengganti SGOT dan SGPT. Kalau ini ALP itu untuk empedu, adik-adik sebenarnya, untuk saluran empedu. Tetapi ALP kenapa tinggi? Karena hewannya masih muda. ALP itu juga marker untuk pertumbuhan tulang, adik-adik. Jadi mungkin ini baik-baik saja. Paham, G? Paham. Oh, kalau kucing Punya rendah. Mungkin dia kurang protein tuh kucingnya, bisa saja. Kalau adik-adik mau bilang ginjalnya rusak, bun sama kreatinnya harus naik dua-duanya. Yang lainnya oke. Sepertinya murni infeksi saja adik-adik. Infeksinya bakterial. Kalau mau tahu apakah dia infeksinya itu virus atau bukan, ya adik-adik pakai rapid test. Tapi ingat ya, rapid test ada false positif, ada false negatif. Hati-hati.
kalau karena ini kan murni infeksi, cuma misalkan kalau bisa di rapid test saja apakah dia ini virus atau memang bakteri gitu katanya. Iya, terus apa yang perlu kita tanya? Kata. Plateletnya belum dibaca beliau ya tadi. Belum. Platelet Mau kamu tanya sampai. Enggak, soalnya di sini plateletnya nggak ada, Vi, kepotong. Oh gitu. Iya, itu nggak ada platelet kan? Tuh kepotong. Ya, nanti kan berbagi lagi ya. Tahu nggak jelas. Baik, ada yang mau ditanyakan? Itu yang plateletnya. Nah, kelihatan nggak? Iya. Bilang aja. Gimana? Itu Prof yang plateletnya. yang PL. Ini untuk plateletnya juga Turun. rendah. Rendah banget adik-adik. Ya, leukositnya tinggi, eritrositnya turun, trombositnya juga turun. Kalau trombosit sampai turun dan dia anemia, ada kemungkinan trombosit itu dipakai. Mungkin ada perdarahan di dalam tubuhnya si kucing itu. Saya juga tidak tahu ya. Karena kalau ada perdarahan, darah keluar, anemia. Lokasi di mana pembuluh darah itu ruptur harus ditambal oleh trombosit atau platelet. Sehingga plateletnya banyak dibawa ke perifer, sehingga berkurang jumlahnya. Bisa. Atau dia kena IMHA yang tadi juga bisa. Adik-adik. Karena infeksi yang berkepanjangan juga bisa. Paham ya adik-adik ya, jadi tidak bisa satu-satu gitu, harus komprehensif semuanya gitu. Sebentar ya adik-adik ya. Iya. Bentar. Kamu bingung nggak sih? Nggak apa-apa. Tadi aku bilang aku masih Kamu begitu. bilang bingung masih nyala, iya. Anjing, aku juga ngomong mau bilang Lexus tadi. Aku masih bingung sama si Lexus itu. Lexus. Iya si Lexus. Ada lagi adik-adik Lexus. yang mau ditanyakan? Jadi mau Lexus. Atau sudah cukup? Nanti kalau ada gambaran darah yang seperti ini, adik-adik kompilasi dari ambulator, ada anamnesa, pemeriksaan fisik ini dan yang lain sebagainya, kita satu-satu, kemudian kayak merangkai puzzle, baru ditentukan diagnosanya. Ini Adik-adik tiap kali pegang pasien latihan ya, sebelum mendiagnosa, sebelum melakukan pemeriksaan penunjang, biasakan mencoba untuk menulis diferensial diagnosanya dulu. Supaya adik-adik makin kaya dengan kasus gitu. Ini tak panas yang Indios. Ya. Nanti itu nilainya dengan diagnosa kan 10. Kalau adik-adik lupa menuliskannya ya nilainya separuh, 5. Kalau Saya betul. takut ada poin. Rugi kan Boleh adik-adik kita ya. lucu satu. iya sih. Ya lah, Ini ntar aja. ntar aja deh. Tes katanya normal, normal. Leukositnya normal, rasanya normal semua. MCV juga normal CT. Hemokromik, ya belum nggak tahu sih. Apakah dia ada penyakit yang lain? Enggak. Udah nggak ada lagi kan? Udah cukup ya? Hah? Ada Iya. pertanyaan lagi adik-adik? Ya udah lagi aja dah. Udah deh, lagi deh. Ini saya izin share screen yang untuk Boleh. anjing Lexus tadi siang ya, Prof. Muka aku gosok banget ternyata. Pantesan tadi pas ketawa. Cengoh. Iya, terlihat tampak jelas. Ini JP anjing Lexus. Ya bener ya. Nampak belum? Ini simpel kan? Kelihatan nggak? Nggak ada yang kepotong kan? Aman kan? Yo, oke. Ini Prof, saya sudah share screen. Nih yang untuk anjing Baik Lexus. adik-adik, abaikan nama dokter ya adik-adik. Iya, mohon maaf Prof. Ada. Nggak apa-apa, katut. Lupa Nggak apa-apa. disensor. Dari tanda tangannya nanti juga hafal kok. Baik, boleh dikasih intro? Baik, jadi introduksinya itu untuk anjing Lexus ini dia kan yang tadi itu X-ray-nya dari hasil X-ray.
Itu atau anu dulu keluhannya apa? Hasil Iya. pemeriksaan fisiknya apa? Ya. Singkat saja, kemudian X-ray-nya apa? Oke. Gitu ya? ya. Untuk keluhannya itu dari 3 bulan yang lalu setelah Lebaran itu dia mengalami paralisa, Prof. Ya, jadi lumpuh. Terus kemudian dibawa ke klinik lain itu di treatment tapi tidak ada hasil, malah semakin ngurus. Sudah gitu baru masuk ke RSHP setelah 3 bulan selepas keluhan pertama tadi yaitu kelumpuhan itu baru dimasukkan RSHP. Itu masuknya dalam kondisi kaki belakang sudah mengalami atrofi akibat paralisa tadi. Terus kemudian ada luka-luka di kulitnya di bagian kaki itu karena memang jalannya kan ditaruhnya di paving gitu, Dok, Prof. Jadi itu ada kegesek. Terus juga ada mohon maaf, Prof. Itu ada pertumbuhan kulit yang abnormal dari abnormal. Misalnya itu pertumbuhan kulit yang nggak normal. Jadi di tangannya itu kayak ada apa ya? Putin. Bukan apa? Bukan. Kayak apa ya? Semacam tumor kulit. Kayak ada kulitnya bertumpuk-tumpuk gitu, Prof. Nanti coba saya share screen ya, Prof. Kulitnya menebal gitu. Ada penebalan kulit gitu. Terus udah gitu anamnesanya waktu dibawa ke sini juga sempat demam, tapi sekarang setelah itu udah nggak demam lagi. Terus sudah sih, Prof, itu aja untuk anamnesanya kemarin. Jadi yang keluhan utamanya itu letaknya lebih di kaki belakangnya itu tadi. Ya. Kalau petnya oke adik-adik, telapak kakinya oke, Nah, nggak ada yang nggak benar. untuk petnya itu telapak kakinya itu ada penebalan gitu, Prof. Pecah-pecah gitu. Iya, pecah-pecah gitu dia. Baik adik-adik, adik-adik di sini tadi sudah cerita banyak soal itu. Sekarang balik lagi ke leukosit adik-adik. Nah, leukositnya ini kan 6.700 ya. Kalau 10 pangkat 6. 6.700, kemudian adik-adik DIFCON-nya, eosinofilnya kan 0,5 tuh. Kalau jumlahnya 100, berarti kan relatif, bukan absolut. Jadi adik-adik harus hitung satu-satu. Eosinofilnya jumlahnya berapa? 0,5 per 100 kali 6.700. Leukositnya 6.700. Kemudian eosinofil, basofilnya 0. Neutrofilnya yang ada tanda panah itu 77,5 dibagi 100 kali 6.700 adalah jumlah leukosit. Nanti ketika dijumlah sampai monosit yang 5% itu jumlahnya harus 6.700. 6.700 ini kan. Paham ya? Karena tidak ada hitungan yang persentase sudah kan hitungan semuanya. kayak yang tadi, hasil lab yang tadi. Iya, iya. Hasil lab yang tadi kan ada yang persen, ada yang nggak persen. 6.700. Pokoknya Ini total sama dari dengan itu. persen, tapi tampilannya beda, jadi adik-adik harus ngitung satu persatu. Ya. Baik adik-adik, di sini terjadi leukopenia. Saya nggak bisa bilang, di situ udah leukopenia. Dibilang infeksi kronis virus. Virus apa ya yang bisa menyebabkan seperti ini? Gitu. Saya juga agak sulit, jadi adik-adik harus hitung dulu. Biasanya kalau infeksinya betul-betul virus, maka yang turun adalah jumlah limfosit adik-adik. Tapi ini kan semua komponen turun, kemungkinan besar ya turun. Jadi apa ini? Paham ya adik-adik ya? Untuk yang leukogramnya, yang darah lengkapnya, adik-adik harus dihitung satu-satu. Kemudian dilihat HB-nya normal, eritrositnya normal, HCT-nya biasanya normal. Ya sudah, baik-baik saja. Berarti harus fokus ke leukopenia, dan nanti dari DIFCON itu yang turun drastis itu yang mana? Kalau dari faal hati, SGOT, SGPT normal, bun kreatinin normal. Kesimpulannya, infeksi kronis virus.
Kalau leukopenia itu emang kronik emang gitu ya adik-adik? Menurut adik-adik begitu. Kalau ada leukopenia, apakah selalu infeksi virus? Ya, pernah. Jadi kan bisa juga leukopenia infeksi apa yang lain? Apa penurunan ini enggak sih? Penurunan sistem imun juga kan? Iya. Belum tentu, Prof. Kalau menurut saya belum tentu. Betul. Sini tapi kita hitung ya 0,5. Jadi adik-adik harus hati-hati ya untuk menginterpretasikan hasilnya. Jangan lupa dikombin dengan yang tadi. Nah, kaki yang paralisis itu sudah lama atau masih baru? Lama, Prof, 3 bulan yang lalu. 3 bulan. X-ray-nya diambil kapan? Tanggal 23 September. Maksudnya sesaat setelah lumpuh atau gimana? Enggak, baru waktu masuk RSHP, Prof. Udah 3 bulan baru setelah kelumpuhan. dilakukan X-ray. Dan hasil X-ray-nya mana? Nah, itu. Jadi X-ray-nya ya, jelas. Masih di atas lagi. Aku foto dulu apa ke atas ya? Hasil X-ray-nya ada, adik-adik. Apa interpretasinya hasil X-ray-nya? Sebentar, Prof. Saya share screen. Oke. Ini yang hasil X-ray aja ya. Ini di sensor dulu deh. Apa sih? Nggak usah lah, nggak usah disensor. Orang udah tahu juga dari Udah tahu tadi. juga ya. Bener nggak sih 77 kamu gitu? Sah. Sah. Lilis. Untuk hasil interpretasi X-ray-nya ini, Prof. Oh, yang tadi ya. Iya. Baik, kalau adik-adik mungkin nanti mau nunjukkan fotonya, bisa kita lihat. Kalau adik-adik punya, misalnya punya dokumentasi fotonya, kita bisa lihat gitu. Problemnya itu di vertebrenya atau di diskus intervertebralisnya adik-adik. Gitu ya. Iya, Prof. Kemudian sternum, kalau dibilang abnormal, abnormalitasnya apa gitu. Apa sih? Pemeriksaan darah. Mestinya akan jauh lebih lengkap. Yang agak repot itu ketika tampak vertebre 2 dan 3 abnormal, tidak terstruktur kuat. Vertebre apa tadi kan saya sampaikan? Vertebre opo. Kok tiba-tiba hanya dengan melihat gambaran yang abnormal yang seperti apa, kemudian dibilang bahwa dia menderita sarkoma dan lain sebagainya, adik-adik. Jangan-jangan cuman kompresio spinal cord saja, bukan sarkoma. Karena sarkoma itu biasanya di tulang panjang, jarang ada di situ gitu. Jadi mungkin ini kalau misalnya mau dibahas, mau ini adik-adik boleh dengan pembimbingnya atau yang pegang kasus ini. Kalau adik-adik mau angkat jadi case report, tidak hanya interpretasi tapi boleh dilengkapi dengan hasil X-ray-nya. Raffi, hasil X-ray-nya punya nggak? Udah punya, Prof. Coba nanti saya tanyakan dulu ya, Prof. Boleh, mungkin akan jauh lebih informatif. Sekalian adik-adik belajar membaca, belajar melokalisir lesi, karena kuliahnya kan baru besok pagi itu, yang untuk sistem saraf ya. Iya, Prof. Nah, baik, yang ini nanti boleh Online. dilengkapi, cari gambarnya, besok bisa sambil ngobrol gitu, sambil adik-adik mencoba membuat interpretasi X-ray yang mungkin standar lah gitu. Baik. Itu ya, Vi ya? Baik, Prof. Yang Oke. Kakinya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Video momen. Kuliah jam 8. Udah. Prof, jadi izin untuk yang interpretasi hasil X-ray coba nanti saya tanyakan dulu ya, Prof. Jadi Boleh, kalau akan pagi besok kita ketemu lagi Ya. tuh. Baik, Masih bisa diobrolin gitu ya. siap. Terima kasih, Prof. Iya, oke, baik adik-adik.
Kalau diizinkan kita cukupkan ya adik-adik ya. Saya izin tutup pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menarik minat adik-adik untuk belajar hal-hal yang jauh lebih complicated, tambah maju lagi ke depan, pengen belajar ini itu supaya nanti ujian internalnya bisa berjalan dengan baik. Banyak yang bisa dipelajari kalau adik-adik detail terkait hal ini. Kerjakan kasus tuh nggak boleh parno gitu. Terus tiap kali dapat kasus tuh sebaiknya pikiran-pikiran yang harus ini harus itu dibuang dulu supaya betul-betul kosong, sehingga hasilnya nanti bisa jauh lebih objektif ya adik-adik. Izin tutup ya adik-adik ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Prof, permisi Prof. Prof, mohon maaf Prof. Dalam. Ini kan besok kan kuliahnya online. Tadi saya sudah chat Dokter Mirza untuk minta link, tapi belum ada balasan dari Dokter Mirza. Kalau ya wis ono sing sabar, pokoknya menenek sebelum jam 8 udah dapat link kita kuliah. Kalau belum dapat, yo kamu berkabar ditunda ta, dibubarkan ta ko asiki atau apa sakarepmu ya. Prof, kalau kita pakai link kita sendiri gitu boleh nggak Prof? Kok aku kemarin jelasno kuliah 2 jam mari ngono aku jelasno maru mati. Nggak pakai yang linknya. premium. Iya, premiumnya Yusak. Premium. Iya. Ada ya wis terserah boleh. Tapi tunggu Dokter Mirza dulu. Baik, nanti kalau kamu kasih batas waktu sampai jam berapa nggak ada ya besok pagi kamu kirim link sebelum jam 8 lah pokoknya ya. Siap Prof. Siap Prof. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama-sama adik-adik. Nggak sama anjir jumlahnya. Beda kan? Aneh kan? Dong Jin, Raffi mau Kirim aja. catatanmu dong. Hah? Boleh catatan. Aku Yang awal aku nggak mau. nggak nyatet semua. Nggak nyatet sounds itu. Aku yang awal nyatet.